Iya, tapi katanya beliau tadi naik macan. Nggih. Numpak macan. Lha macane mbok ndi? Ya, Macane ngono. Joko Kendil naik motor, dibonceng motor oleh seseorang. Perjalanan apa? Entah itu karena diutus oleh seorang guru, ataukah dia memang punya misi sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya sowan beberapa makam aulia atau sowan ke beberapa kiai sepuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abijaya dimanapun Anda berada, saya akan membahas tentang musafir yang lagi viral, yakni Joko Kendil, yang di TikTok maupun di media sosial, YouTube, di Facebook ramai sekali. Mungkin sudah banyak yang membahas, tapi ini perlu saya bahas di konten saya. Jadi waktu itu saya upload tentang Joko Kendil yang sedang berjalan di area Batang ke Pekalongan. Sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 280 ribuan ya, menjelang 300 ribu tayang. Dari sekian banyak komentar ini, banyak yang komentarnya positif, ada yang komentarnya negatif. Perlu teman-teman ketahui yang pertama, Joko Kendil itu seorang musafir yang kebetulan awal mulanya itu dia ketemu dengan YouTuber Sino Hurib. Ya, ini videonya ada di sini. Waktu itu beliau diwawancarai oleh YouTuber Sino Hurib. Joko Kendil mengatakan bahwa beliau itu sedang mau berjalan ke arah Muria atau ke makam Sunan Muria. Di situ YouTuber Sino Hurib memahami bahwa oh ini adalah seorang musafir. Kemudian ditanya lagi dia punya keluarga atau tidak, menjawab sudah tidak punya keluarga. Tapi akhir-akhir ini ada yang mengaku bahwa beliau seorang ayah yang kehilangan anaknya. Ada juga yang mengatakan beliau itu sebenarnya orang Purwodadi, masih kurang masih punya keluarga. Oke lah, yang itu kita kesampingkan. Yang menjadi viral itu perkataan Ki Joko Kendil yang mengatakan beliau ini kok jalan nggak capek. Katanya beliau mengatakan kita naik macan ya. Jadi kan pelaku itu nggak capek toh? Semakin lama semakin cepat. Oh iya, tapi katanya beliau tadi naik macan. Nggih. Numpak macan. Lha macane mbok ndi? Ya, Macane ngono. Nah, kemudian di lain video terlihat Joko Kendil naik motor, dibonceng motor oleh seseorang. Ini semakin menjadi rame. Ini perlu saya jelaskan. Jadi Joko Kendil itu seorang musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan apa? Entah itu karena diutus oleh seorang guru, ataukah dia memang punya misi sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya sowan beberapa makam aulia atau sowan ke beberapa kiai sepuh, orang-orang penting yang dianggap wajib dimintai doa. Nah, ketika di perjalanan kok ada orang yang boncengin, ya enggak apa-apa. Namanya juga musafir. Dia boleh menerima tapi enggak boleh minta makan. Ya beliau berhak menerima. Bahkan kalau di video itu ya dipikul ya, ada air mineral, ada roti dan lain-lain. Beliau berhak menerima. Begitu juga ketika ada orang yang menawari, Ki, naik motor, mau kemana kita anterin? Ya beliau berhak menerima, juga berhak menolak. Kenapa jadi sewot? Lah mana macannya? Katanya naik macan, kok naiknya motor gitu. Yang dimaksud macan itu kalau menurut saya pribadi, beliau mengatakan
ada khodam macan putih. Joko Kendil ini memang diikuti atau diiringi oleh 2 macan, malah bukan 1, ada 2. Yang 1 kurus, agak tua yang 1. Coba yang apakah pernyataan saya benar? Kalaupun teman-teman nggak setuju tidak apa-apa, karena pemahaman orang itu berbeda-beda. Saya lanjutkan. Jadi seorang musafir itu kalau dikasih, diajak, dia berhak menolak maupun menerima. Jadi ketika Joko Kendil itu naik motor, ya nggak apa-apa. Ketika Joko Kendil dari makam Habib Ahmad di Pekalongan, kemarin dia diboncengkan seseorang. Bahkan diajak ke rumah, diajak makan dulu, ada yang dia mengajak ke warung, makan. Kemudian beliau diantarkan sampai ke Pemalang, ke makam Syekh Maulana Samsudin. Ya tidak masalah gitu loh. Yang nggak boleh itu seorang musafir meminta seseorang untuk mengantarkan apa yang menjadi hajatnya dia. Contohnya, tolong saya antarkan ke sini, saya minta ininya. Nah, itu kalau ada musafir yang seperti itu, ya mohon dikaji ulang. Mungkin ada sesuatu yang harus kita pertanyakan. Jadi musafir itu ada yang musafir beneran, misalnya memang beliau itu menempuh perjalanan, tapi perjalanan mencari Allah. Atau bisa jadi musafir yang sedang menyelesaikan tugas dari seorang gurunya. Atau bisa jadi musafir yang mendem kahanan. Kadang ada musafir yang mendem kahanan. Nah, jadi mungkin dia macak sebagai seorang musafir. Jadi tolong sahabat-sahabat semuanya berhenti menghujat lah. Kalau kita nggak tahu yang sebenarnya, mending kita doakan aja beliau. Apapun yang beliau laksanakan itu juga nggak merugikan. Nggak merugikan kita kan, juga nggak merugikan bangsa Indonesia. Adapun beliau naik motor, ya baru akhir-akhir ini. Kemarin-kemarin sebelum terkenal, siapa yang nawarin makan, siapa yang nawarin boncengin motor? Nggak ada. Ya artinya kita slow aja lah dalam menanggapi viralnya Joko Kendil ini. Lepas dari plus dan minusnya beliau. Ada yang mengatakan beliau itu orang nun sewu, ininya setengah. Di komen tuh luar biasa. Ada yang mengatakan beliau ini orang yang dalam keadaan gangguan jiwa. Ini kan komentar tentang sesuatu yang Anda sendiri belum tahu kepastiannya. Saya nggak membela Joko Kendil ya. Artinya ketika ada seseorang yang memang beliau melakukan tugasnya sendiri atas dasar perintah, maupun beliau punya keinginan sendiri dan tidak merugikan kita, beliau juga tidak ada tujuan untuk popularitas dirinya, beliau juga nggak punya medsos, nggak punya akun YouTube ya. Kenapa kita harus sewa gitu loh? Ya memang ada yang mengatakan, Bang, lah itu kenapa harus ngomong kalau saya naik macan putih, kenapa harus dikatakan? Ya mungkin itu bagian dari kehilafan beliau mengatakan hal yang sedemikian yang mungkin secara kasat mata dan otak yang normal sulit untuk dijelaskan. Jadi harapan saya kembali lagi sahabat-sahabat Abijaya, atas fenomena atau viralnya Joko Kendil ini kita sikapi biasa aja lah. Yang pertama, beliau melakukan tugasnya sendiri. 2, tidak merepotkan kita, tidak merugikan kita. Yang ketiga, beliau punya tugas sendiri. Tugasnya apa ya? Kita boleh kepo tapi tidak usah meneliti amat lah. Sampai-sampai mengatakan gurunya ini itu, nggak usah seperti itu lah. Biasa aja. Yang keempat, beliau naik motor karena ada yang mengajak. Kenapa ada yang mengajak? Karena viral. Kalau kemarin Joko Kendil belum viral, saya yakin jarang yang nawarin naik motor, jarang yang ngasih uang, jarang yang ngasih makan. Ya, pasti ada tapi jarang, tidak seramai ini. Bahkan katanya sekarang Joko Kendil udah punya HP, itu juga pasti ada yang ngasih. Kalau beliau nggak terkenal, nggak seviral sekarang, ya wallahualam apakah banyak yang ngasih uang atau makanan atau mengantarkan kayak sekarang, ya belum tentu. Jadi sekali lagi
tentang beliau naik motor, ya itu memang karena ada yang mengajak, beliau berhak menolak, berhak menerima. Kemudian kita doakan sajalah beliau, semoga apa yang beliau laksanakan, entah itu atas dasar perintah seorang guru atau keinginan beliau pribadi. Yang saya lihat beliau itu dari makam ke makam. Setelah dari makam Bib Ahmad Pekalongan, pasca video saya unggah itu, selang 1 minggu ada yang mengatakan beliau sudah di Aceh, ada yang mengatakan beliau sudah di Wonosobo. Saya sendiri nggak mengikuti beliau kemana. Jadi pada intinya musafir adalah orang yang sedang melaksanakan atau menempuh perjalanan. Perjalanan tentang apa? Ya hanya Joko Kendil sendiri yang tahu. Apakah perjalanan ruhaniyah beliau untuk mencari Tuhannya, ataukah hanya perjalanan menyelesaikan tugas dari seorang gurunya. Di perjalanan dia ketemu Sinau Hurib, kemudian jadi terkenal dan banyak yang ngasih duit, minta foto, bahkan boncengke atau membonceng motor. Itu hak beliau mau menolak atau tidak. Jadi nggak usah repot mana macannya, katanya naik macan kok sekarang naik motor. Jadi ya, teman-teman semuanya kita doakan saja apa yang dilakukan oleh beliau, semoga hal-hal yang positif. Kita juga bisa belajar dengan beliau, dengan kesederhanaan beliau. Seviral ini beliau tidak bikin akun YouTube. Coba orang-orang yang di sana ya justru kadang mencari popularitas, ya kan, pansos ya. Beliau viral karena Tuhan juga. Tuhan tidak meridhoi atau tidak menghendaki, ya tidak akan viral. Meskipun ketemu sama YouTuber terkenal sekaligus, ya, belum pasti dia viral. Ini mungkin atas kehendak Allah beliau menjadi viral. Lepas latar belakang beliau seperti apa, dan kita doakan saja semoga semuanya baik-baik saja, beliau sehat dan beliau bisa menemukan atau menyelesaikan apa yang beliau cari, apa yang beliau dapat menjadi amanat dari gurunya. Dan kita sebagai netizen yang baik semoga juga bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari kisah-kisah orang seperti Joko Kendil maupun musafir-musafir yang lain atau kisah-kisah yang baik yang lain. Kiranya itu sahabat ABCS semuanya, jadilah netizen yang baik, yang bisa berkomentar dengan baik. Mohon maaf manakala video saya ini ada yang kurang berkenan, mohon dikoreksi. Saya juga orang yang awam, orang yang bodoh, belum mengerti tentang hal-hal yang gaib, jadi barangkali banyak kesalahan atau kekeliruan atas apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon petunjuk dari para ustadz, para kiai, para ahli kasaf atau mukasafah. Silahkan boleh berkomentar tentang Joko Kendil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abijaya.